Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang blokir website dan file extension dengan web proxy sebagai salah satu tugas manajemen proyek teknologi informasi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pramasya. Saya berasal dari Astrid Saleh ya, yang ambil jurusan TI. Saat ini memang saya semester 7. Di sini kita akan membahas blokir website dan file extension dengan web proxy. Sebagai pengguna teknologi informasi, tidak asing bagi kita dengan istilah proxy ya. Secara umum, arti dari proxy adalah sebuah komputer, server, atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Jadi dengan kata lain, proxy merupakan sebuah media keamanan. Jadi yang kita dengar itu banyak disebut dengan kata proxy itu berarti keamanan ya. Keamanan bagi akses jaringan internet kita ya. Jadi proxy itu disebut sebagai keamanan jaringan internet ya. Terdapat beberapa macam tipe proxy ya. Jadi ada beberapa macam tipe proxy. Pertama itu ada SSL proxy, lalu web proxy, intercepting proxy, reverse proxy, dan lain-lain. Setiap tipe proxy memiliki fungsi masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu proxy yang merupakan fitur dari router OS MikroTik ya, yaitu web proxy ya. Dengan lebih jelasnya itu yaitu keamanan di dalam web pada internet. Nah, untuk lanjut ke materi selanjutnya, sebelum kita membahas materi selanjutnya, yaitu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu ya alat dan bahannya. Yang pertama itu ada laptop komputer, MikroTik, internet, dan aplikasi Winbox. Laptop komputer sebagai perangkat setting ya, untuk setting MikroTik, lalu MikroTik untuk routernya, internet untuk internet sebuah MikroTik supaya bisa koneksi ya, untuk nanti mentes keamanan pada web tersebut karena kita nanti sudah connect internet. Aplikasi Winbox untuk software untuk konfigurasi pada MikroTik. Dalam pembahasan ini kita akan menekankan bagaimana cara melakukan pemblokiran website menggunakan web proxy access. Jadi kita akan belajar tentang pemblokiran website menggunakan web proxy access. Jadi akses keamanan web ya. Contoh kasus, kita memblokir akses internet dari klien ke contoh situs yang saya buat untuk kali ini adalah www.playboy.com. Di sini ada topologi tentang keamanan suatu jaringan. Jadi pertama itu ada internet, lalu dia koneksi ke router. Nah, dari router itu ada web proxy yang sudah dibuat web proxy, jadi tidak bisa membuat buka situs ya. Kalau dilihat dari gambar tersebut, tidak bisa membuat situs-situs porno atau situs terlarang. Lalu dari proxy tersebut itu connect ke switch ya. Switch dibagi lagi ke laptop atau komputer. Nah, ini untuk laptop komputer ini connect-nya dengan LAN. Untuk langkah pertama itu kita yaitu mengaktifkan web proxy ya. Pertama kita aktifkan terlebih dulu service dari web proxy pada MikroTik dengan pengaturan pada menu, yaitu pertama kita buka Winbox, kita buka IP, lalu kita pilih web proxy ya. Kemudian centang pilihan enable ya. Centang pilihan enable ya. Jadi kita centang untuk enable ini. Terus tentukan port berapa proxy bekerja. Untuk website sendiri itu by default ya, web proxy akan bekerja pada port 8080 itu untuk
proxy HTTP ya untuk internet. Sampai langkah ini web proxy pada router MikroTik sudah aktif sebagai regular HTTP proxy. Dengan kata lain, jika PC klien ini menggunakan service proxy ini, maka harus disetting secara manual pada web browsing masing-masing. Jadi jika PC klien menggunakan service proxy, jadi harus disetting secara manual dengan menunjukkan IP MikroTik port 8080. Agar tidak perlu setting web browser klien satu persatu, jadi kita mengubah web proxy MikroTik agar berfungsi sebagai transparent proxy ya. Jadi transparan itu jadi mempermudah ya. Untuk implementasinya itu gunakan fitur NAT ya. NAT itu apa? NAT itu adalah Network Address Translation. Jadi kita mengubah ya suatu alamat IP menjadi IP public ya, untuk membelokkan semua trafiknya. Trafik ini berarti suatu jalan ya untuk browsing HTTP. Nah, HTTP ini HTTP 80 berasal dari klien ke fitur internal web proxy yang sudah diaktifkan sebelumnya. Untuk membuatnya masuk pada menu IP firewall NAT, ya kan ya. Kita di sini pilih destination NAT, kemudian TCP, protokol TCP. Ada TCP kenapa? Karena kita ini digunakan untuk keamanan website ya. Ini port 80, kemudian interface-nya ini sesuaikan dengan sumber internet dari MikroTik tersebut. Kemudian kita buat role ya, redirect port 80. Selanjutnya, karena semua traffic HTTP kalian sudah masuk web proxy, maka bisa kita lakukan manajemen ya. Salah satunya melakukan blocking akses klien ke website tertentu. Jadi kita bisa melakukan blockingnya, akses kepada website tertentu. Lalu ini untuk blok websitenya ya. Untuk blok website, melakukan blok akses klien ke website tertentu dapat dilakukan pada menu web proxy access. Jadi kita buka web proxy setting di tab general ya. Sini kita klik akses ya. Ini kita enable, kita pilih seperti tadi ya, 8080. Lalu tambahkan role web proxy akses baru. Dan contoh ini klien tidak diperbolehkan akses ke www.playboy. Jadi di sini kita buat role ya. Buat role destination host berarti kita alamat IP, alamat URL-nya ya. Bintang artinya itu, jadi semua yang berkaitan dengan kata-kata Playboy itu tidak akan bisa diakses. Akhirnya dia ditolak ya. Pertama kita klik tambah dulu, tambah, nanti akan muncul nih the web proxy role. Jadi sini kita hanya menambahkan 2 poin ini. Jika sudah, kita pilih OK. Kemudian definisikan yang akan diblok pada parameter dengan action ini. Tanda bintang ini konsep ya. Jadi sesuai dijelaskan di materi yang ini, kita jelaskan menggunakan tanda bintang. Berarti kalau tanda bintang ini apa? Artinya itu semua keyword tentang Playboy ini akan diblok ya. Dia sebutnya will cut traffic client menuju website terdapat kata Playboy akan diblok gitu. Jadi ini lebih apa ya? Lebih terbukti ya, akan bisa keblok jika menggunakan pakai bintang yang depan dan belakang ya. Nah, di sini kita coba praktek coba browsing ke alamat Playboy, maka sini udah ada gambar akses ya. Jadi untuk pembuktiannya, jadi akan muncul ya www.playboy.com error forbidden, berarti while trying to rectify URL. Aksesnya gagal, akses denied ya. Jadi harus kontak ke administrator ya. Di sini akan melakukan blokiran website dan melakukan error. Nah, ini error sudah tampil ya. Selanjutnya blok dan redirect website. Redirect website berarti memblok dan mengalihkan situs ya. Jadi kita juga bisa modifikasi rule-nya. Jadi rule-nya itu aturannya dengan direct ke situs lain. Misalnya ketika ada klien
Jadi misalnya ada klien yang mengakses situs yang berkaitan dengan keyword Playboy. Di sini redirect website itu berfungsi ya, redirect to mikrotik.co.id, berarti mengalihkan pengguna atau user saat menggunakan browser jika memasukkan keyword tentang Playboy, maka akan dialihkan ke URL www.mikrotik.co.id gitu. Akan dialihkan. Nah, ini termasuk fungsi redirect website ya. Lalu ada block file extension ya. Selain bisa melakukan blocking berdasarkan nama domain atau URL, web proxy Mikrotik juga dapat melakukan pemblokiran berdasarkan extension file ya. Jadi di sini web proxy Mikrotik juga bisa untuk digunakan memblokir suatu extension file yang ada pada sebuah halaman web. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan blocking traffic klien ya. Jadi memblok suatu traffic itu kan suatu jalur klien ya yang akan melakukan download extension file. Jadi saat klien ingin mendownload, sudah di blocking terlebih dahulu untuk jalurnya ya. Klien yang akan mendownload untuk extension file tertentu, misalkan jadi ada beberapa file extension. Di sini saya nggak sebutkan semua ya, sebagai yang memang sering kita dengar saja ya, sering kita lihat gitu, yang nggak umum, yang sangat umum. Contohnya itu adalah ISO, exe, zip dan sebagainya. Sini ada tampilan dari konfigurasi pada Mikrotik ya, menggunakan blok. Lalu jika blocking URL didefinisikan pada parameter destination host, pemblokiran file extension dapat didefinisikan pada parameter path dengan action ini menggunakan web chat. Jadi di sini kita menambahkan ya di path jika kita ingin memblok file extension ISO. Di sini kita tambahkan di tabel path ini nih ya, tabelnya ini ya. Di sini kita tambahkan wheel chat ya. Jadi bintang ini disebutnya wheel chat ya. Ini tandanya tadi sama seperti yang tadi saya jelaskan, yang tentang berkaitan dengan URL www.playboy, berarti kan ini semuanya berkaitan dengan ISO ya. File ISO apa saja berarti akan keblok ya. Lalu action di sini untuk jika sudah membaca ISO, apa sih yang kita lakukan gitu kan? Kan ada allow, ada deny ya. Deny ini berarti kita tolak ya, berarti kita nggak bisa lakukan download file ISO tersebut. Gunakan wheel chat untuk menggantikan semua karakter di depan dan belakang. Jadi ini kita wajib nih menambahkan wheel chat ya, mengganti karakter depan dan belakang. Lalu sama halnya dengan firewall filter, not simple queue atau bandwidth ya, untuk bandwidth dan sebagainya. Jadi role web proxy access akan dibaca secara urutan mulai dari role nomor 0 ya. Jadi di proxy ini ada role-nya ada nomor berapa gitu. Jadi mungkin di sini nggak saya akan bahas ya, mungkin next time akan saya bahas. Jadi ini secara biar kalian agak paham saja. Jadi di konfigurasi di Mikrotik itu ada rule-nya yang sudah kita atur ya. Untuk terakhir ada penyimpanan cache proxy ya. Jadi di samping fungsi filtering, web proxy juga dapat digunakan untuk penyimpanan objek cache. Konten pada sebuah website akan disimpan dan diberikan kembali ke klien jika ada yang melakukan akses pada objek atau konten. Jadi jika ada klien yang melakukan akses pada konten, cache ini berfungsi untuk mengembalikan ke klien jika ada yang melakukan akses. Jadi tidak perlu mereload ulang dengan banyak kapasitas yang kuota yang harus
harus banyak dari seperti awal gitu kan. Jadi sini udah fungsinya capture itu untuk menyimpan bahwa kita pernah akses suatu objek atau konten yang sama ya, sehingga jadi nggak perlu mengambil dari internet dan menggunakan bandwidth sih. Jadi kita nggak perlu bandwidth, kita sudah bisa otomatis kan. Kadang suka tuh ya, di HP juga kadang ada cache-nya juga, semuanya pasti ada cache gitu. Kita jadi kalau udah ada cache kita saat membuka suatu website itu akan lebih cepat gitu, karena memang sudah disimpan ya histori kita ya. Di sini ada kapasitas storage yang digunakan untuk penyimpanan cache pada parameter max state size. Jadi ukuran maksimal dari sebuah cache. Sini kita memasukkan 100.000 ya kilobyte. Centang opsi cache on disk agar cache disimpan pada storage router ya. Jadi bisa kita centang jika kita ingin cache tersebut disimpan ke storage router ya. Konsep penyimpanan cache akan lebih baik diterapkan jika itu menjadi tambahan jika segera disimpan pada sistem disk. Jadi ini sebagai poin ya, maksudnya checkpoint kita jika kita ingin menyimpan cache on disk. Pastikan router mempunyai storage tambahannya. Jadi jika tidak ada tambahan, sebaiknya kita tidak perlu mencentang cache on disk, karena kalau dicentang ini kita otomatis menyimpan pada storage router HP gitu. Supaya lebih aman ya, dan tidak disimpan pada sistem disk gitu. Ya demikian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga materi tentang blocking website dan extension web proxy saat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Saya bangga kuliah di STEMIK Bani Saleh. Sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih.